Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Inayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang sedemikian banyak oleh Allah Ta'ala, sehingga kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan sembari menanti waktu Isya, kita manfaatkan untuk bersama-sama mengadakan majelis ta'lim. Semoga menjadi tambahan amal kebajikan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan petang hari ini kita akan bersama-sama mengkaji beberapa riwayat hadis yang dinukil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi atau susunan Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi pada bab mengunjungi orang-orang yang banyak kebaikannya dan tempat-tempat yang mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama bisa disimak di materi yang telah kita kopikan. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahabba muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim qala al-mar'u ma'a man ahabba. Hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih. Jadi hadis muttafaqun alaih itu artinya hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah setinggi-tinggi kualitas hadis dari sisi yang mensahihkannya. Jadi kalau kita membaca dalam ilmu mustalah hadis, ada beberapa peringkat kesahihan hadis. Yang pertama adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua adalah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang disahihkannya oleh Imam Muslim. Secara ringkas begitu. Baru kemudian hadis yang dinilai sahih oleh imam-imam yang selainnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimana dengan seseorang yang mencintai suatu kaum, tapi ia tidak bisa menyamai mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil satu ibrah bahwa
orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai orang-orang yang baik, orang-orang soleh, para solehin, para aulia, ya, para syuhada, insya Allah ya, di hari kiamat nanti kita pun akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Walaupun kecintaan di sini tentu kalau dijabarkan secara lebih luas memerlukan bukti ya. Tetapi dari sisi psikologis ya, ketika seseorang mencintai satu kaum ya, atau orang lain, maka biasanya akan ada proses identifikasi ya. Kalau seseorang mencintai misalnya ya, bangsa artis-artis gitu ya, dan mengidolakan mereka, biasanya juga terjadi proses identifikasi. Lihatlah anak-anak muda kita ya, atau remaja-remaja kita ketika mencintai public figure tertentu ya, kalangan artis tertentu. Nah, itu biasanya juga dia akan berupaya meniru apa yang menjadi tren yang dilakukan oleh mereka yang dicintainya itu, mulai dari gaya busana ya, pergaulannya, bahkan mungkin cara ngomongnya gitu ya. Nah, termasuk ketika kita mencintai orang-orang soleh ya, mencintai Rasulullah ya, mencintai para sahabat, mencintai para ulama, maka biasanya kita pun akan berupaya mengambil teladan dari yang kita cintai. Maka disinilah salah satu dari makna pentingnya ketika kita mencintai seseorang atau suatu golongan ya. Nah, kita bisa membaca di dalam syarah atau keterangan hadis ini, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Oleh karena itu hendaknya berhati-hatilah mencari teman. Jadi mencari teman di dalam ajaran agama kita juga ada di sana aturan ya, atau petunjuk syariat di dalam bagaimana cara kita mencari teman. Carilah teman yang baik, yang sekiranya bisa mengingatkan kita di dalam ketaatan, memotivasi kita di dalam berbuat baik, membawa kemanfaatan di dalam kehidupan kita. Nah, karena banyak orang yang kemudian menjadi buruk ya, karena akibat pergaulan yang juga buruk ya. Awalnya mungkin dia seorang yang baik, seorang pelajar misalnya datang ke kota Jogja ini ya, menuntut ilmu dari rumah, dari kampung sono misalnya, dia masih polos ya, baik ya, masih rajin sholat ya, rajin beribadah ya. Kemudian di sini dia keliru memilih teman, memilih komunitas. Dia bergaul dengan teman-teman yang mengabaikan kewajiban ibadah kepada Allah ya, atau bahkan teman yang di dalam pergaulannya tidak beres ya, akrab dengan dunia malam misalnya, akrab dengan dunia kemaksiatan. Akhirnya orang atau anak yang tadinya lugu, polos dan baik ini bisa terbawa akibat salah pergaulan, akibat salah di dalam memilih teman. Maka memilih teman pun satu hal yang sesungguhnya ditekankan di dalam ajaran agama, bagaimana cara kita memilih teman yang baik. Ada sebuah hadis yang mengatakan ya, bahwa perumpamaan teman yang baik itu seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi ya. Jadi kalaupun kita mungkin tidak dapat minyak wanginya ya, paling tidak itu kita akan mendapatkan bau harum dari minyak wangi itu. Syukur-syukur malah kita ya diberi minyak wangi itu ya, raketan cuma diolesi begitu ya. Nah, ini minyak wangi gitu kan. Akhirnya kita menjadi wangi juga ya.
Dan orang yang berteman dengan kawan yang buruk, dalam hadis itu disebutkan dia berteman dengan kirul hadad, ya, dengan tukang las begitu ya. Walaupun ini bukan berarti mengatakan tukang las itu buruk ya, tetapi ini perumpamaan ya. Dia dekat-dekat dengan tukang las ya, itu beresiko ya, walaupun dia tidak ikut melakukan pekerjaan tukang las itu ya, dia bisa terkena percikan api dari orang yang sedang mengelas tadi ya. Atau paling tidak dia mendapatkan bau yang tidak sedap ya, menghirup asap yang tidak sedap ya. Nah, ini perumpamaan tentang bagaimana kita memilih teman. Teman yang baik itu akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Paling tidak ya, tidak kemudian menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Walaupun misalnya kita berteman dengan teman yang buruk dan kita tidak melakukan keburukan itu, ya, itu beresiko ya. Beresiko kita untuk tergoda melakukan keburukan yang dilakukan oleh kawan yang buruk tadi. Seorang muslim hendaknya memilih teman yang soleh dan bertakwa agar bisa mengingatkannya untuk berbuat kebaikan. Kelak di akhirat mereka akan dikumpulkan ya. Walaupun seseorang itu tidak bisa menyamai amal kebaikan orang lain, tetapi ia mencintainya, maka akan dikumpulkan bersamanya. Artinya kecintaan kita kepada orang-orang soleh itu akan membawa kebaikan bagi kita. Bahkan dinukil sebuah riwayat dari seorang tabi'in besar yang bernama Hasan al-Basri ya, bahwa teman yang baik, teman yang soleh itu kelak di akhirat akan membawa manfaat bagi kita ya. Dikisahkan bahwa ketika di akhirat nanti kemudian seseorang itu yang ketika di dunia bersama-sama melakukan amal kebaikan, bersama-sama sholat berjamaah misalnya, bersama-sama menghadiri ta'lim ya. Kok seorang sahabat ini dia belum kelihatan di surga begitu kan. Ini teman-temannya menanyakan ya, kok ini kawan kami yang di dunia dulu sering beribadah bersama kami kok belum kelihatan di surga ya. Ya, ternyata orang ini harus mampir ke neraka dulu. Dan kemudian sahabat-sahabatnya yang di surga ini memohon kepada Allah agar kiranya si sahabat yang berada di neraka ini diampuni dosanya dan lekas untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi sahabat yang baik ya, sahabat yang soleh itu akan membawa kemanfaatan bagi kita, bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat nanti. Ini menurut satu riwayat dari seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri. Berteman dengan orang yang jahat berisiko tertular kejahatan maupun terkena dampaknya ya, dan kelak ia akan dikumpulkan bersama dengan orang yang jahat dalam kehidupan yang tidak menyenangkan. Kecuali kalau kita berteman dengan mereka, kita memiliki satu niatan untuk mendakwahi mereka. Nah, ini satu hal yang baik dan terpuji. Tapi orang itu tentu harus memiliki kekuatan jiwa ya, kekuatan mental untuk bisa membawa mereka ke dalam kebaikan, bukan malah sebaliknya kita yang terbawa. Nah, ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata taqumus sa'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'datta laha. Qala hubballahi wa rasulih. Qala anta ma'a man ahbabta. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafdhu Muslim. Wa fi riwayatin lahuma ma a'dattu laha min katsiri shaumin wala sholatin wala shadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu ya, sahabat Anas ini sahabat Nabi yang pernah menjadi khadim ya, di rumah tangga Rasulullah, dan beliau ini sahabat Nabi yang wafat paling akhir ya. Bahwasanya ada seorang badui pernah bertanya kepada Rasulullah ya,
Orang Badui ini orang yang datang dari Arab pedalaman, A'rabi, yang terkenal dengan sikapnya yang biasanya kurang sopan begitu. Ada dalam sebuah hadis yang lain, ada seorang A'rabi yang datang ke masjid Nabi dan kemudian tiba-tiba pipis di masjid Rasulullah, sampai-sampai kemudian beberapa orang sahabat ingin memukul si A'rabi ini, tetapi kemudian dilarang oleh Rasulullah. Ini pernah terjadi di kesempatan yang lainnya. Nah, ini juga ada satu peristiwa yang direkam dalam hadis ini. Ada seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi dan bertanya. Tiba-tiba orang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi, kapankah hari kiamat itu terjadi? Jadi ada orang Badui datang kepada Nabi sekonyong-konyong kemudian bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat itu terjadi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya? Kok kamu menanyakan tentang hari kiamat? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Kemudian orang Arab Badui itu menjawab, mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Muttafaqun alaih. Hadis ini dalam lafaz Imam Muslim. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua-dua ulama ahli hadis ini sama-sama meriwayatkan. Hanya lafaz ini diambil dari kitab Sahih Muslim. Jadi kadang-kadang satu hadis itu disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim hanya dengan lafaz yang sedikit berbeda. Nah, ini mengambil lafaz dari kitab Sahih Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan orang itu menjawab, saya tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat dengan banyak puasa, dengan banyak sholat sunnah dan sedekah, tetapi saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, hadis yang kedua ini jamaah sekalian memiliki satu pelajaran yang sangat penting tentang bagaimana kita menanamkan kecintaan kita terutama kepada Rasulullah SAW. Jadi mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu hal yang sangat penting dalam ajaran agama kita. Selain tentu saja mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis ini, orang Arab Badui ini yang mengatakan bahwa ia mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kelak di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai Nabi ini satu hal yang harus ada di dalam diri kita. Bahkan ada sebuah hadis lain yang mengatakan begini, jamaah sekalian, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belumlah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku dijadikan sebagai orang yang paling ia cintai dibandingkan dengan anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia yang lain. Jadi mencintai Rasulullah harus menduduki peringkat yang paling tinggi setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas kecintaan kita kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, bahkan seluruh manusia yang lain. Nah, ini yang perlu untuk terus kita tanamkan dan kita tumbuhkan di dalam hati kita. Karena betapa pentingnya mencintai Allah dan Rasulullah ini, dan hal ini akan sangat besar manfaatnya di hari kiamat. Rasulullah bersabda di dalam hadis tadi, orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kelak di hari kiamat kita pun akan dikumpulkan dengan beliau, akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah,
dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang meraih kebahagiaan. Dengan mencintai Rasulullah, insya Allah kita akan bersama dengan beliau kelak di hari akhirat. Tetapi mencintai Nabi ini, jamaah sekalian, bukan hanya satu ungkapan yang berhenti di kata-kata. Di dalam sebuah keterangan, ada seorang ulama yang mengatakan bahwa mencintai Nabi ini paling tidak dibuktikan dengan 3 hal. Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, mengaku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu paling tidak harus dibuktikan dengan 3 hal. Yang pertama, jamaah sekalian, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah ungkapan, man ahabba syai'an kasura min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, dia maka akan sering mengingat dan menyebut yang ia cintai. Maka ketika kita mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara buktinya, jamaah sekalian, kita pun mestinya sering mengingat beliau, sering menyebut asma beliau, sering mendoakan beliau. Salah satu dari hal yang masyru' atau disyariatkan adalah sering membacakan sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika kita mendengar nama beliau disebut. Nah, ini yang seringkali masih kurang diperhatikan oleh sebagian saudara kita. Ketika kita mendengar nama beliau disebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan untuk kita membaca sholawat dan salam kepada beliau. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis sahih, orang yang ketika mendengar nama Rasulullah disebut, kok tidak mau membaca sholawat, itu dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang pelit, sebagai orang yang pelit. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan, al-bakhilu huwa man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang bakhil itu, kata Nabi, adalah orang yang ketika dia mendengar namaku disebut di sisinya, dia tidak mau membaca sholawat. Falam yusolli alayya. Maka biasakanlah ketika kita mendengar nama beliau disebut, ucapkanlah sholawat dan salam. Ucapan yang standar biasa kita pakai sebagai kalimat sholawat adalah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ucapan yang lain juga boleh, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi boleh, Allahumma sholli alaihi boleh, atau redaksi yang lain. Tetapi yang umum dan biasa kita baca adalah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika kita menuliskan dalam tulisan, itu pun tetap disunahkan. Ketika kita menulis nama beliau, tuliskanlah juga bacaan sholawat, karena ditulis kita juga menulis di situ. Biasanya disingkat dengan SAW, meskipun kalau ditulis utuh itu lebih utama juga. Kalau dalam bahasa Arab itu ada yang menyingkat dengan short mim, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ditulis secara utuh, tentu itu lebih utama. Nah, ini hal yang sangat ditekankan oleh Nabi. Maka biasakanlah ketika kita mendengar nama beliau disebut, entah itu di majelis pengajian, entah kita mendengar dari televisi, kita mendengar pengajian dari televisi misalnya, dari radio misalnya, atau mungkin dalam percakapan kita sehari-hari membicarakan tentang beliau, mendengar nama Rasulullah disebut, maka ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu hal yang juga membuktikan apakah kita benar-benar mencintai beliau atau tidak. Ini salah satunya diukur dari bagaimana kita mendoakan beliau dengan membaca sholawat dan salam ketika nama beliau disebut. Belum lagi bacaan sholawat ini juga tidak hanya kita baca ketika mendengar nama beliau disebut. Memperbanyak bacaan sholawat ini satu hal yang sangat baik, terutama adalah ketika di hari Jumat, di hari Jumat. Hari Jumat pengertiannya malam Jumat dan juga siangnya Jumat. Itu pengertian hari Jumat itu malam Jumat dan siang Jumatnya.
bukan hari Jumat itu siangnya dan malam Sabtu ya. Kalau dalam sistem kalender Islam, hari itu diawali dari waktu malamnya ya. Jadi hari Jumat berarti Kamis malam ya, dalam pengertian kita itu sudah masuk hari Jumat ya, malam Jumat ya. Jadi malam Jumat itu sudah dihitung sebagai hari Jumat ya. Maka kalau kita mengamati di dalam Al-Quran ya, banyak sekali ayat yang menyebutkan misalnya kata malam itu didahulukan dibanding siang ya. Jadi malam dulu baru kemudian siang. Wa ja'alnal laila wan nahara. Dan kami menjadikan malam dan siang. Kalau kita mengamati redaksi di dalam ayat Al-Quran, itu hampir selalu kita jumpai bahwa malam itu didahulukan sebelum siang ya. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha. Ini mengisyaratkan bahwa dalam sistem kalender Islam itu malam dahulu baru kemudian siangnya dari sisi perhitungan. Kalau dalam kalender Masehi kan siang dulu baru kemudian malam ya. Jadi kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca sholawat Nabi di malam Jumat dan juga di hari Jumatnya ya. Salah satu amaliyah unggulan di hari Jumat adalah membaca sholawat Nabi. Selain juga amaliyah yang lain, misalnya membaca surah Al-Kahfi, kemudian banyak berdoa ya, terutama di waktu setelah kita menunaikan sholat Asar ya, di hari Jumat itu termasuk waktu yang mustajabah ya. Dan membaca sholawat kepada Nabi ini memiliki pahala dan keutamaan yang juga sangat luar biasa ya. Di dalam sebuah hadis sahih dinyatakan man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan memberikan rahmatnya 10. Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang membaca sholawat itu 10, akan memberikan pahala kepada orang itu, akan menurunkan kasih sayangnya kepada orang itu. Maka salah satu cara untuk kita nyadong rahmat Allah itu ya, menjemput rahmat Allah itu dengan kita banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukti yang pertama. Kalau kita mencintai Nabi, maka sering-seringlah menyebut nama beliau. Salah satunya dengan sering membaca sholawat kepada beliau. Apalagi ketika kita mendengar nama beliau disebut. Adalah satu hal yang menjadi aneh ketika kita mengaku mencintai Rasulullah tetapi kita jarang menyebut nama beliau ya, tidak pernah membaca sholawat kepada beliau. Ini menjadi satu hal yang aneh ya. Kalau kita kiaskan ya, misalnya kita sedang mencintai seseorang begitu kan, pikiran kita itu kan menjadi selalu teringat kepada orang yang kita cintai ya. Kita mencintai anak kita, mencintai istri kita ya, pikiran kita ya, bahkan sebagian dari kehidupan kita itu kan kemudian tersedot ke sana konsentrasinya. Nah, ini bukti bahwa kita mencintai seseorang. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, bukti bahwa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain kita sering membaca sholawat kepada beliau adalah juga memiliki kepedulian untuk berupaya mencari tahu ya, tentang peri kehidupan beliau ya. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, mestinya juga kita menjadi orang yang kepingin tahu banyak tentang pribadi Rasulullah ya. Bagaimana kehidupan beliau ya, sejarah hidup beliau ya, apa hal yang disukai oleh beliau, yang dibenci oleh beliau ya, siapa saja keluarga beliau ya. Ini termasuk hal yang semestinya kita berupaya mencari tahu. Kalau kita dulu misalnya mencintai seorang wanita ya, yang menjadi istri kita sekarang ya, atau mas-mas yang mungkin sedang jatuh cinta begitu kan, itu kan ketika mencintai seseorang akan berupaya mencari tahu banyak itu, siapa sih orang yang dicintainya itu,
ini orang mana ya, orang tuanya seperti apa ya, pendidikannya bagaimana gitu ya. Jadi hal-hal yang menyangkut pribadi orang yang kita cintai itu kita akan berupaya mencari tahu ya. Kalau kita mengidolakan seseorang misalnya ya, itu juga kita biasanya akan berupaya mencari tahu banyak ya, tentang orang yang kita cintai itu. Maka ketika kita mencintai Rasulullah mestinya juga demikian. Kita akan berupaya untuk mencari banyak-banyak informasi tentang beliau ya. Bagaimana sejarah hidup beliau ya. Bagaimana perjalanan kehidupan beliau, bagaimana perjuangan hidup beliau ya. Maka salah satu dari bukti kita mencintai Rasulullah, kita berupaya untuk mempelajari hal-hal terkait dengan pribadi Rasulullah SAW, entah itu terkait dengan sejarah kehidupan beliau ya, sejarah perjuangan hidup beliau, juga termasuk di dalamnya kita berupaya untuk mencari tahu tentang sabda-sabda beliau ya, yang kemudian kita kenal dengan istilah hadis ya. Sunnah beliau ya, hal yang kemudian menjadi jalan hidup beliau ya, yang menjadi sunnah beliau ya. Dan kemudian kita bisa mengambil teladan dari itu ya. Maka salah satu dari bukti kita mencintai Rasulullah, salah satunya dibuktikan dengan semangat kita di dalam mencari tahu banyak tentang kehidupan Rasulullah, sejarahnya, hadis-hadisnya. Termasuk malam hari ini kita mengkaji hadis Nabi. Mudah-mudahan salah satu dari bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi yang kedua, bukti bahwa kita mencintai Rasulullah, ya kita akan mencari tahu banyak tentang kehidupan Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu, kalau di rumah kita mungkin berjajar banyak buku ya di rak rumah kita ya, mungkin ada buku tentang politik ya, buku tentang ekonomi ya, buku tentang geologi atau buku apapun, mestinya di sana ada terseliplah paling tidak barang satu sebuah buku tentang sejarah kehidupan Nabi, tentang peri kehidupan Rasulullah. Kalau setiap hari barangkali kita meluangkan banyak waktu untuk membaca surat kabar ya, membaca buku, membaca novel ya, membaca buku cerita ya, maka luangkanlah juga waktu untuk kita membaca tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah kehidupan Rasulullah ya. Itu salah satu dari bukti bahwa kita mencintai beliau ya. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang kehidupan Rasulullah. Karena bagaimana kita akan meneladani beliau kalau kita tidak mengetahui apa-apa terkait sunnah Nabi, terkait dengan peri kehidupan Rasulullah. Karena yang namanya sunnah bukan hanya kita ambil dari hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab hadis, tetapi sejarah kehidupan Rasulullah. Di sana banyak teladan yang juga kita dapat mengambil nilai-nilainya sebagai bagian dari sunnah nabawiyah. Jadi bagaimana akhlak Rasulullah ya, perjuangan Rasulullah itu dapat kemudian kita ambil sebagai ibrah ya, bahkan sebagai uswah hasanah di dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga, bukti bahwa kita mencintai beliau adalah dengan kita berupaya memiliki komitmen untuk mengamalkan sunnahnya. Setelah kita mengetahui banyak tentang peri kehidupan beliau, hal yang sangat penting yang membuktikan bahwa kita mencintai Nabi adalah dengan kita mengamalkan sunnahnya ya. Bukan sebaliknya ya. Setelah kita tahu malah kemudian kita mengabaikan apa yang telah kita ketahui. Termasuk juga membela beliau ketika beliau mungkin dilecehkan. Ini termasuk salah satu dari bukti kita mencintai Rasulullah SAW. Jadi mencintai Rasulullah perlu bukti. Ya. Yang pertama tadi buktinya
banyaklah menyebut asma beliau, salah satunya dengan membaca selawat. Yang kedua, banyak-banyaklah mencari informasi tentang kehidupan Nabi, ya, sunnah-sunnahnya, sejarah kehidupan beliau. Dan yang ketiga, amalkan sunnahnya. Itu bukti bahwa kita mencintai Nabi. Dan insya Allah kalau itu kita miliki, kita akan dikumpulkan kelak bersama dengan beliau, ya. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, almar'u ma'aman ahabba, ya, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Yuhsyarun nas ma'aman ahabba, akan dikumpulkan manusia itu bersama dengan orang yang ia cintai. Jamaah yang dirahmati Allah, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan karena sudah masuk Isya. Semoga yang sekelumit ini bermanfaat untuk menjadi renungan bagi kita bersama. Ini masih ada 2 hadis sesungguhnya, tapi karena waktu yang terbatas, semoga yang sekelumit ini dapat kita ambil hikmahnya tentang betapa pentingnya kita menumbuhkan rasa cinta kita, terutama kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada para ulama, para sholihin, ya. Karena itu bagian dari hal yang akan membawa kemanfaatan di dalam kehidupan kita, bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat kelak. Di dunia ketika kita mencintai orang-orang soleh, ya, para ulama, ya, kawan yang baik, akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita, akan mengingatkan kita di dalam ketaatan, akan memberitahu kita banyak hal yang mungkin kita tidak tahu, akan menjaga kita dari melakukan hal-hal yang negatif, dan di akhirat nanti juga akan membawa kemanfaatan karena kita insya Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai ketika di dunia. Demikian, terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan mari kita akhiri ta'lim kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.